Yang pertama, tolong perkenalkan nama Anda dan Perkenalkan, nama saya Nur Siti dengan NIM 934 selanjutnya apa yang akan Anda bahas dalam video ini? Yang saya akan bahas dalam video ini tentang konsep persepsi dan pengambilan keputusan individu. Apa saja pembahasan dari konsep persepsi dan pengambilan keputusan individu? Ada 5. Yang pertama, definisi persepsi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang ketiga, hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual. Yang keempat, bias umum dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, kelima, etika dalam keputusan. Tolong jelaskan apa itu definisi persepsi. Definisi persepsi. Berdasarkan teori mengenai persepsi yang dikemukakan oleh seorang ahli yaitu Robbins, bahwa persepsi merupakan sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungan. Teori tersebut memberikan gambaran bahwa persepsi merupakan upaya untuk melihat pendapat atau pandangan dari seseorang terhadap suatu keadaan yang terjadi di sekelilingnya dengan berdasarkan pada hal-hal yang dapat dirasakan oleh dirinya. Persepsi sebagai suatu proses yang dijalankan oleh seseorang individu untuk memahami suatu hal dalam lingkungannya. Kembali dijelaskan oleh Rifai dan sedangkan menurut Mulyadi bahwa persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Jelaskan apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ada 4, yaitu faktor fungsional, faktor personal, faktor situasional, faktor struktural. Faktor fungsional ialah faktor-faktor yang bersifat personal. Misalnya, keputusan individu, usia, pengalaman masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan hal-hal lain yang bersifat subjektif. Faktor-faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi ini lazim disebut sebagai kerangka rujukan, sedangkan di dalam kegiatan komunikasi, kerangka rujukan mempengaruhi bagaimana orang memberikan makna pada pesan yang diterimanya. Faktor personal yang mempengaruhi persepsi orang terhadap kita atau sebaliknya adalah pengalaman dan konsep diri. Faktor situasional. Pengaruh situasional dapat dijelaskan dari eksperimen Solomon X dalam psikologi komunikasi. Kerangka Jalaluddin Rahmat menerangkan bahwa kata yang disebutkan pertama akan mengarahkan penilaian selanjutnya, atau bagaimana kata sifat mempengaruhi penilaian terhadap seseorang. Yang terakhir, faktor struktural. Faktor struktural adalah faktor di luar individu, misalnya lingkungan, budaya, dan norma sosial. Sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu. Dalam penelitian ini tidak akan meneliti bagaimana pengaruh faktor struktural sebagai variabel yang mempengaruhi persepsi. Selanjutnya, jelaskan hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan. Hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual. Individu akan mengambil keputusan ketika ia dihadapkan pada suatu atau lebih alternatif. Oleh karena itu, pengambilan keputusan individu merupakan bagian penting dari perilaku organisasi. Tetapi, cara individu mengambil keputusan dan kualitas pilihannya sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka. Keputusan adalah tanggapan atas masalah saat ini. Itulah perbedaan antara situasi saat ini dengan situasi ideal.
yang menuntut kita untuk mempertimbangkan tindakan lain yang harus dilakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah tersebut. Terkadang masalah yang kita hadapi mungkin merupakan kondisi yang menyenangkan bagi orang lain. Jelaskan bias umum dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Bias umum dan kesalahan dalam pengambilan keputusan ada 8. Yang pertama, overconfidence bias, occurring bias atau bias jangkar, confirmation bias, konfirmasi bias, availability bias atau bias ketersediaan, escalation of commitment, kesalahan acak, eversi resiko, risk bias. Yang pertama, overconfidence bias. Individu juga kemampuan interpersonal lebih lemah adalah orang yang sering melebih-lebihkan kinerja serta kemampuannya. Ada juga dampak negatif yang timbul terhadap kinerja usaha apabila seseorang pengusaha terlalu optimis. Kepercayaan diri yang berlebih kemungkinan besar muncul ketika anggota-anggota organisasi mempertimbangkan isu-isu atau masalah-masalah yang berada di luar bidang keahlian mereka. Yang kedua, anchoring bias atau bias jangkar. Kecenderungan untuk terpaku pada informasi awal, kemudian kita gagal untuk menyesuaikan diri dengan informasi berikutnya. Confirmation bias. Kecenderungan untuk mencari informasi yang membenarkan pilihan-pilihan masa lampau dan untuk mengurangi informasi yang menentang penilaian masa lampau. Atau yang keempat, availability bias atau bias ketersediaan. Kecenderungan seseorang untuk mendasarkan penilaian mereka pada informasi yang tersedia bagi mereka. Contohnya, orang lebih takut naik pesawat daripada menyetir mobil karena media, data, keselamatan perjalanan, resiko kecelakaan ketika naik pesawat relatif sangat kecil. Yang kelima, escalation of commitment. Eskalasi komitmen merupakan pada pertahannya kita dengan keputusan sekalipun ada bukti yang jelas bahwa itu salah. Komitmen yang meningkatkan untuk sebuah keputusan meskipun terdapat informasi negatif. Kesalahan acak, kecenderungan individu untuk percaya bahwa mereka dapat memprediksi hasil dari peristiwa-peristiwa yang tidak disengaja. Eversi resiko, kecenderungan individu untuk lebih menyukai keuntungan rata-rata jika ada faktor resiko, meskipun jika resiko diambil dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Terakhir, fixing bias, yaitu kecenderungan seseorang untuk melihat suatu hasil sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan serta melebih-lebihkan kemampuan mereka dalam memprediksikan hal tersebut sebelumnya. Terus, memandang ke masa lampau ini menyebabkan seseorang justru kehilangan kemampuannya untuk belajar dari masa lampau. Baik, yang terakhir jelaskan etika dalam keputusan. Etika dalam keputusan. Etika merupakan implementasi nilai-nilai moral dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan. Etika tidak berbicara benar atau salah, tetapi hal yang baik dan tidak baik. Implementasi etika dalam kehidupan bermasyarakat bisa berupa norma sopan santun, norma hukum atau norma moral. Dalam kehidupan bermasyarakat, implementasi etika dimulai dari level
tertinggi, yaitu level sosial, masyarakat, level penegakan hukum, level organisasi, kemudian level individu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.